Oke, halo semuanya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas soal latihan mengenai identitas trigonometri khusus pada jumlah dan selisih dua sudut. Jadi identitas trigonometri itu ada banyak, ada sudut rangkap, sudut pertengahan, dan ini. Nah, saya sekarang akan bahas mengenai identitasnya bagian jumlah dan selisih dua sudut. Nah, pertama sebelumnya jadi rumusnya itu ada untuk sin A plus B, A min B itu ada. Kemudian cos juga ada untuk A plus B dan A min B. Begitu juga dengan tan. Jadi yang soal saya kali ini tentang tan. Nah, kalau misalkan kita ketahui, jadi banyak banget sebenarnya bentuknya. Misalkan saja kita tahu sudutnya. Misal nih, kita punya cos. Kita kan punya rumus cos A min B itu adalah cos A cos B plus sin A sin B. Nah, di sini karena tandanya sama dengan, jadi karena ini identitas, pembuktiannya bisa dari kiri bisa dari kanan. Jadi kalau misalkan beda dengan rumus biasanya, kan kita pakai rumusnya yang di kanan aja. Sekarang kita bisa pakai rumus yang kanan kalau diketahui yang kiri, kita bisa pakai rumus yang kiri kalau diketahui yang kanan. Contoh, kita punya cos 58 derajat kali cos 13 derajat ditambah sin 58 derajat sin 13 derajat. Nah, kalau misalkan bentuknya seperti ini kan kalau kita lihat itu sebenarnya dia bukan sama dengan ruas kiri, tapi sama dengan ruas yang di kanan kan. Nah, kalau misalkan seperti itu, kita bisa pakai rumus kanannya dan kita selesaikan soalnya dengan rumus kiri. Nih, kalau dilihat kan cos, di sini juga cos, sin. Jadi sepanjang ini rumusnya bisa kita ganti dengan cukup segini aja. Kemana sinnya hilang? Gak, sinnya itu gak hilang, tapi rumusnya yang memang sepanjang ini. Rumusnya sepanjang cos A cos B tambah sin A sin B itu sama dengan cos A min B, cuman segini doang. Nah, kalau misalkan di sini kita punya cos 58, cos 13, sin 58, sin 13, berarti kita tahu kalau A yang seperti di rumus itu adalah 58 kan. Lihat nih, A posisinya sama 58 kosin kan. Nah, B-nya sekarang kita punya 13 posisinya sama B. Berarti betanya kita punya 13. Ini juga kosin derajat. Kita ganti dengan apa? Ganti dengan yang di kanan. Bentuk ini kita ganti dengan cos A min B. A-nya kita punya 58. B-nya kita punya 13. Cos 58 kurang 13 kita akan punya 45. Cos 45 itu adalah setengah akar 2 atau akar 2 per 2. Jadi gitu caranya menggunakan rumusnya kalau misalkan diketahuinya seperti ini. Nah, kalau diketahuinya soal cerita seperti yang saya tulis di bawah, ada beberapa kasus, tapi saya akan bahas beberapa aja di sini. Yang pertama, diketahui sin P akar 3 per 3, sin Q-nya adalah 4 per 5. Kita punya P dan Q-nya adalah sudut lancip di kuadran 1. Kuadran 1 aman ya, semua positif. Kita mau cari nilai tan P plus Q. Nah, di sini karena kita taunya cuma sin aja, kita cari tan-nya dulu. Cara mencari tan, kita masuk ke segitiga siku-siku. Pertama untuk yang P. Kalau misalnya sudut P-nya di sini siku-siku nih, berarti sin itu kan depan per miring.
depannya akar 3, miringnya 3. Kalau kita cari, misalkan nih X-nya adalah 3-nya ini, akar dulu, 3-nya di kuadrat ditambah akar 3-nya, akar 3 kuadrat. Nah, ingat kalau akar kita jumlahkan, kita kuadratkan, akarnya hilang. 3 kuadrat 9 tambah akar 3 kuadrat, akar di kuadrat, akar dan kuadratnya hilang, sisa 3, akar 6. Berarti kita punya X-nya itu adalah akar 6. Nah, sekarang saya benerin dulu. Yang kedua, kita punya sin ki. Ki nih sekarang. Kalau ki-nya juga di sini siku-siku. Jadi biar nggak bingung, saya keluarkan buatkan dua segitiga siku-siku. Sin depan miring 4/5. Sampingnya kalau kita punya kalian tahu triple Pythagoras, hasilnya pasti 3. Sama 5 kuadrat kurang 4 kuadrat. Akar 25 min 16, akar 9 3. Jadi kita sudah punya ketiga sisinya. Untuk tan P plus Q itu kan kalau kita buat rumusnya, tan P plus Q itu adalah tan P plus tan Q per 1 min tan P kali tan Q. Nah, karena kita mau cari rumus penyelesaian untuk tan P dan tambah Q itu perlu tan P dan tan Q, cari dari sini. Tan P, tan desa, depan per samping, akar 3 per akar 6. Depannya ini kan sudut P nih. Depannya P. Ini kan sudut P nih, depannya otomatis akar 3, sampingnya. Nah, di sini kan ada 2 samping nih. Kalau saya besar gambarnya, kita hapus. Nah, di sini kan kita punya P. Sini siku-siku. Kalau ini menjadi depannya, otomatis ada 2 samping kan di sini dan di X dan di Y gitu misalnya. Y-nya ini jangan dijadikan samping karena dia sudah pasti menjadi sisi miring dari segitiga siku-siku. Jadi ini kan siku-siku nih. Di hadapannya siku-siku sudah pasti dia adalah sisi miring dari segitiganya. Jadi jangan dijadiin samping nanti. Tan Ki. Tan desa, depan samping 4/3. Kita punya tan P, kita punya tan Q. Sebenarnya menyelesaikannya tidak sulit, tapi kalau misalkan ada akar di bawah, mau tidak mau kita harus menambahkan langkah merasionalkan. Kita bawa rumusnya ke bawah dulu. Nah, ini kita selesaikan. Kita punya tan P akar 3 per akar 6 tambah tan Q 4/3. 1 kurang tan P-nya akar 3 per akar 6. Ini kan kali nih. Di sini kali 4/3. Ya dong. Ya enggak? Kita samakan penyebut. Ini kali 3, ini kali akar 6. Akar 3 dikali 3 itu bukan akar 9 karena 3-nya tidak punya akar. Dia akan menjadi 3 akar 3. 3 akar 3 tambah 4 kali akar 6. Tulis aja 4 akar 6. Karena kalau bilangan bulat dikalikan dengan akar itu tidak boleh dijadikan, maksudnya nggak boleh dihitung gitu. Dijadikan satu kayak gini aja. Per 3 kali akar 6, tulis aja 3 akar 6. Per lagi 1 kurang 4 akar 3 per 3 akar 6. Sama ya caranya kayak yang sebelumnya. Kemudian
ditulis aja dulu. Kita selesaikan yang belum menjadi 1. Siapa yang belum menjadi 1 di sini? Dia adalah 1 dan 4 akar 3 per 3 akar 6. Perhatikan ya, pembagi utama saya itu yang paling panjang. Ini kita satunya kita jadikan 3 akar 6 per 3 akar 6 kurang 4 akar 3 per 3 akar 6. Ini kan yang di bawahnya boleh saya ubah bentuknya. Saya kalau satuin dia kan jadi per 3 akar 6 gitu kan, karena penyebutnya udah sama. Nah, sama dengan tinggal dirasionalkan aja sekarang. 3 akar 3 tambah 4 akar 6. 3 akar 3 tambah 4 akar 6 per 3 akar 6 gitu kan tadi. Oke, di sini ada pembagi utama nih yang paling panjang. Pembagi utamanya bisa jadi kali dengan syarat penyebut yang di bawahnya yang bentuk pecahan ini ke atas, tapi kita balik. Yang tadinya 3 akar 6 ini di bawah, sekarang dia di atas. 3 akar 6 per 3 akar 6 min 4 akar 3. Kita tulis di bawah 3 akar 6 min 4 akar 3. Nah, sampai di sini karena sudah dikalikan dan sudah dibalik, ingat ya, kalau baginya kita ubah jadi kali, yang pembagi di bawahnya ini harus dibalik. Kita sederhanakan 3 akar 6 dan 3 akar 6 nya. Kita punya 3 akar 3 tambah 4 akar 6 per 3 akar 6 min 4 akar 3. Masih ada akar di bawah? Tidak boleh, karena nanti nilainya tidak rasional. Maka kita kali sekawan. Kali siapa? Kalau misalkan 1/2 akar 3 di video sebelumnya kan kita tinggal kali akar 3 per akar 3. Tapi kalau 1/2 plus akar 3 kan pengalinya 2 min akar 3 per 2 min akar 3. Berarti pengali di sini juga harus lawannya, karena ada min lawannya plus. 3 akar 6 plus 4 akar 3 per 3 akar 6 plus 4 akar 3. Dikalikan satu-satu. Kalau ini jangan mengeluh dulu ya, karena nanti kita akan mendapatkan hasil. 3 akar 3 kali 3 akar 6 itu caranya 3-nya dan 3-nya dikalikan, kemudian akar 3-nya dan akar 6-nya dikalikan. 3 kali 3 9. Akar 3 kali 6 akar 6 kali 3. 6 kali 3 18. Mau dibiarin dulu boleh, kita biarin aja dulu nanti biar nggak 2 kali ngitung ya. Berarti pengali pertama 9 akar 18. Perhatikan ya, kalau kita mengalihkan pelangi itu depan, jadi ada 2 nih gitu. Nah, mengalihkannya adalah depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Ada 4 cara. 4 langkah. Saya hapus dulu biar nggak rame. Kita lanjutkan. Ditambah. Saya langsung ya. 4 kali 3 12. Akar 3 kali akar 3 3. 12 kali 3 36. Tambah 4 kali 3 12. 12 kali 6 72. Tambah 6 kali 3 18. 4 kali 4 16. 16 akar 18. Oke. Dicoba ketemu nggak segitu kalian. Nah, di sini kalau misalkan ada bentuk kayak gini, A plus B kali A min B, itu bisa kita ubah jadi A kuadrat min B kuadrat langsung. Jadi nggak perlu dihitung satu-satu. Ini kan bentuknya 3 akar 6. Di sini 3 akar 6. Anggap dia A. Di sini ada B. 4 akar 3. 4 akar 3. Anggap dia B. Berarti kan A min B kali A plus B.
bentuknya kan sama nih kayak ini. Jadi kita bisa pakai rumus A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat min B kuadrat berarti 3 akar 6 kuadrat min 4 akar 3 kuadrat. Yang sama di atas sekarang dijumlahkan. 36 dengan 72. Habis itu nanti yang isi akar 18 tambah yang akar 18 juga. Jangan yang nggak isi akar dijumlahkan dengan yang akar. Jadi 36 tambah 72 kita punya 108. Terus kemudian yang 9 dan 16 nya kita punya 100 ya, 25 akar 18 nya dia min akar 18 per 3 akar 6 kuadrat. 3 kali 3 9 kali 6 54 kurang jadi 4 akar 3. Kalau di kuadrat itu caranya adalah 4 kuadrat kali akar 3 kuadrat. 4 kuadrat kan 16, akar 3 kuadrat kan 3 gitu. Sama juga 3 akar 6 nya gitu. 16 kali 3 itu 48. Yang di atas kalau misalkan mau dibuat 25 akar 18 per kita kurangi 54 kurang 48 kita punya 6. Sampai sini boleh deh selesai. Tapi kalau misalkan kalian mau disederhanakan lagi, 108 tambah 25 18 itu kan bisa dibagi dengan hasil kuadrat, bisa dibagi 9 kan. Akar 9 kali akar 2 per 6 kan gitu. Kalau disederhanakan lagi 108 tambah 25 kali 9 akar 2 per 6. Kita lihat bisa nggak dia disederhanakan lagi. Nah sama-sama bagi 3 bisa nih. Bagi 3 6 bagi 3 2 9 bagi 3 3 108 bagi 3 36. Ingat semua harus dibagi, jangan salah satu aja. Kita punya lelah ya guys, 36 tambah 25 kali 3 75 akar 2 per 2. Yeay, selesai. Jadi intinya gitu, pintar-pintar menggunakan rumusnya aja. Kita cari nilai yang belum diketahui di soal sesuai dengan apa yang ditanya. Kan kita punyanya sin, ditanyanya tan. Berarti cari tannya dulu. Tan P dan tan Q itu beda. Dicari satu-satu. Nah, kalau sudah, masukkan rumus tan P dan tan Q-nya ke rumus identitas jumlah dan selisih trigonometri 2 sudut. Kemudian diselesaikan. Kalau nggak ketemu akar, syukur. Kalau ketemu akar, maksudnya di bawah ya, di pecahan, di penyebut. Kalau ketemu kalau ketemu akar, kalau tidak ketemu akar di penyebut, syukur. Kalau ketemu akar di sudut, di penyebut, ya disiapkan mentalnya untuk menyelesaikan rasionalnya. Oke, mungkin demikian video pembelajaran mengenai identitas trigonometri pada identitas jumlah dan selisih 2 sudut. Ya, semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Good luck ya.